Wah, selamat datang di Wave Updates. Bareng gua Dita Pramudia. Oh United. Full time. Ya, kita akan membahas beberapa current issue ya. Yes. Current issue. Yang pertama, Harry Maguire dipanggil timnas Inggris. Belum. Oh, lagi gua. Harry Maguire yang katanya Mau perpanjang belum, kontrak tapi manajemen belum menyetujui. karena gaji yang kegedean, betul. Fulus. Apalagi gajinya tahun ini, gaji umurnya tahun ini 33 tahun ini. 5 Maret bulan depan 33 tahun. Oh, 3 sama. 3 sama. 3. Dan kalau misalnya kita dapat Champions League tahun depan, ada kenaikan gaji tuh kan ya? Iya, Ya, beberapa berapa persen pemain gitu, ya. yang punya Tapi itu klausul yang punya klausul, iya. Champions League dapat biasa tuh 10-15% sih. Jadi istilahnya Lumayan. Maguire disuruh ngambil diskon lah. Buat Iya. gajinya dia supaya masuk ke cap-nya Manchester United. At least mungkin ya, at least nggak naik, tapi tetap, dan kalaupun masuk Champions League ya tetap segitu aja. Mungkin ya. Tapi dia tuh kalau gue baca di Kapologi, klub web kesayangan kita, gaji itu 190.000 dan bonusnya itu sekitar 40 ribuan. Jadi masih di bawah 200 ya? ada 200. Iya, 190.000 dan bonusnya itu 40.000. Jadi tapi gue nggak tahu ya bonusnya ini apa ya, kan kadang ada yang bonus tuh karena gol lah, karena performa Ya. atau apa Clean gitu. sheet, kalau apa segala macam ya. Tapi untuk umur 33 tahun sih menurut gua, kalau misalkan ya dari manajemen minta potong gaji, gua rasa Maguire mau sih. Iya, betul. Sekarang lu mau pindah ke klub lain pun Akan lebih, emang gajinya akan segitu. Gua rasa ya enggak. paling mentok-mentok sama. Iya. Mentok-mentok sama. Mentok-mentok dan sama. siapa tim selain Big Six tradisional ya yang bisa bayar Iya. 150.000 per pekan Iya, untuk bukan- pemain 33 tahun? Bukan mau bayar, emang mau datengin dia kan? Iya makanya, Enggak, maksudnya yang kan? bisa bayar. Maupun belum tentu bisa. Everton 150.000 mah. Itu kan masalah kita sama Rashford. Nggak ada yang bisa cover gajinya Iya. dia, sampai akhirnya ya udah Barcelona yang ambil Cabut. lah, yang salah satu biggest teams in Europe. Iya. Tapi mungkin ya perbedaannya jauh banget ya. Garnacho lagi. Itu kita bahas juga nanti. Rashford 300 ribuan ya. Ya. 350 nggak salah. Gua Iya. lupa, kan paling tinggi Casemiro. Casemiro 350. 380. 350 kan sih, Bang? 350 iya. Iya, belum 300. sampai. Somewhere around that area lah ya. Iya, iya. 300 ribuan. Kalau Maguire masih di bawah 200 ribu. Kalau menurut gue sih ya, worth it. Kalau nggak nambah gaji. Iya. Kalau Nggak usah nambah gaji. potong deh. Iya. Kalau susah Maguire-nya gitu. Big game player loh dia itu. Gue lupa Iya, berapa kali dia dapetin last goal, last winner, equalizing goal Ya. buat Manchester United. Ya. Dan itu datang dari seorang Harry Maguire yang sekarang di dalam regimenya Michael Carrick itu kayaknya dipercaya banget. Iya. Dipercaya banget. Dia, maksudnya kita ada leg masih injured, tapi masih ada Lenny Yoro, masih ada Eden Heaven, Martinez. Iya, Martinez dan ya pairingnya. pairingnya dia. Tapi dia masih percaya banget sama Maguire. Dan kalau misalnya Carrick dapat ya perpanjangan ya, jadi coach permanennya Manchester United, kayaknya susah sih mau nyari orang lain. Apalagi kita Champions League Backnya. tahun depan, Iya, ya. iya. Champions League, FA Cup, Carabao Carabao Cup, Cup, Premier League. Premier League, Premier 4. League. Iya. Kita udah kehilangan Casemiro yang fix bakal cabut. Kok kita mau masuk ke musim yang lebih banyak permainan malah hilang pemain gitu. Iya, Seharusnya sih iya. nambahin pemain kan. Karena kalau misalnya Maguire nggak perpanjangan kontrak, kita tuh terancam kehilangan 3 leader. Iya. Casemiro, Maguire sama Bruno Fernandes. Iya, Karena dan Bruno leader nih group kemungkinan ya. Iya. belum tahu nih kayak Belum gimana tahu, belum nasibnya. tahu juga. Iya. Jadi ini kan 3 leader yang ada di United saat ini gitu. Iya. Agak riskan kalau dalam satu waktu pergi bersamaan karena harus cari penggantinya tiga-tiganya, bukan cuman yang skillnya at least sama. IQ-nya, Iya, tapi juga pengalamannya. bagaimana dia bisa memimpin karena kita kehilangan 3 pemimpin. Iya, dan maksudnya datengin pemain baru pun juga Harus emang adaptasi yang dulu. udah world class banget. Ya, betul. Kayak world class banget lu baru bisa jadi leader. Tapi kalau Iya. masih ya let's say Elliot Anderson, mungkin dia bisa jadi leader tapi untuk umuran dia masih belum bisa dipercaya lah langsung Iya. jadi leader gitu. Iya, Dan ya bukan leader, butuh dia waktu akan lah. ngisi pos doang, nggak akan jadi Iya, leader. iya. Ya menurut gue sih harusnya manajemen ya tergantung ya. At least gua sih- motongnya berapa sih? At least 1 tahun. Maksudnya perpanjangan, ada opsi perpanjangan 1 tahun nggak sih? Atau ini udah perpanjangan 1 tahun? Kayaknya udah perpanjang 1 tahun deh, Oh. seingat gue dan harusnya sih ya kalau masih 100 ribuan awal, Ya, Kayaknya masih oke deh. 100 kecil sih masih oke lah ya. iya karena kan ya selain lu
pasti main, ya kedua lu mainnya di Manchester United. Iya, iya, iya. Gitu, iya. bukan main di tim yang biasa gitu, Manchester United. Ya, tapi ini ya Maguire kita berharapnya sih stay dengan catatan dia tidak naik gaji atau ya mau dipotong lah ya. Iya, iya. Kalaupun naik kayaknya ya udah deh 33 tahun ya udah gitu. Mungkin waktunya sama United juga udah habis gitu. Iya. Tapi kalau menurut kalian 80 juta pounds untuk seorang Harry Maguire worth it nggak dengan Setelah after all ya. Iya, setelah dia tahun mengabdinya dia. Worth it. Worth it. Dia maksudnya gini, kita kalau ngebahas pemain bola zaman sekarang ya, dengan mentalitas yang tempe, yang gampang pindah-pindah, yang selalu minta gaji lebih gede, dia itu udah ngelewatin semua jelek-jeleknya Manchester United dan semua jelek-jeleknya seorang Harry Maguire. Iya. Dia sempat, kita lupa loh, dia sempat dijadiin meme yang iya, narik Luke Shaw pas lawan Tottenham. Terus Itu juga bakal lagi kita bahas. stretching kakinya Kakinya kena kena Pogba. Pogba. Iya, yang hal-hal seperti itu tiba-tiba bukannya dia malah mau pindah, bukannya dia mau cabut. Iya. Yang kita lihat seperti pemain-pemain sebelumnya, Rashford dia nggak mau komit ke Manchester United, Sancho, Garnacho, dia stay, dia fight for his place, Iya. dan dia sekarang under Michael Carrick jadi salah satu nama yang paling pertama nongol di team sheet. Dia winning squad. Dan paling krusial adalah dia tuh pernah jadi captain dan dicabut loh badannya. Iya. Exactly. Hancur apa Exactly. mental pemain kalau dari dia punya armband loh. Terus Iya, iya. tiba-tiba nggak ada tuh gila sih. Iya, Maksudnya iya, ini iya. mentalnya luar biasa setelah dia dihina tuh bukan cuma oleh fans United tapi sedunia. Satu di dunia, betul. Iya, itu bounce back-nya luar biasa. Jadi 80 juta dan dengan catatan ternyata gue juga kaget. Gajinya tuh 150 loh. Lo bandingin sama Ruben 190. Dias. 190. Bandingin sama Ruben Dias, Dias, betul. Virgil van Dijk. Iya. 300.000 loh. Maksudnya dengan harga dia yang mirip-mirip. Misalnya kan yang mirip dia tuh Virgil van Dijk sama Ruben Dias kan. Iya. Tapi gajinya Sama John Stones juga nggak? Iya, gajinya John Stones nggak main lagi. Injured. Iya, Iya. gajinya gede. Lo total aja selama 5 tahun, selama tahun mengabdi. Iya, Total iya, dia iya, menghabiskan iya, berapa. iya. Jadi kalau menurut gua, ya worth it lah untuk pemain sekelas Harry Maguire. Dan bukan dia juga lagi yang menentukan harga. Itu Iya, kan kesalahan manajemen. United 50 juta awalnya Edward udah Ward, mau. betul. 50 juta loh Nggak Leicester mau. udah nggak mau. Musim depannya. Udah mau, musim depannya 80 jadinya. Iya, Iya, jadi kalau menurut gua sih worth it. Mourinho yang mau, tapi yang dapetin kan Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Iya, Solskjaer. iya. Ya, tapi dari tadi yang kita omongin soal Maguire itu buat gua harusnya Dibikin itu patung. bukan dong. Maksudnya dari tadi maksudnya positif yang kita ngomong tentang dia itu menurut gua misalkan ditawarkan gaji rendah, gua rasa nggak jadi ini sih, nggak jadi masalah buat dia. Iya. Karena ya dari attitude-nya kelihatan kalau emang dia mau main buat klub ini. Iya. Big mentality player, kalau ya. Dia emang nggak pernah ranting, dia nggak Iya. pernah mengeluh di sosial media. Bener, iya. Gila itu. Even luar kalau dia biasa sih. kalau dia mau ngambek pun bisa. Bisa. Gue terlalu dikata-katain di ini Iya. bahkan sama fans sendiri. Cuman Dicabut jadi Iya. kapten tuh luar biasa loh. Itu efeknya gila loh. Istilahnya gini, kalau dia mau cabut, udah dari kemarin-kemarin dia cabut. iya itu makanya menurut gue sih chance dia untuk stay di United dikasih kontrak baru ya selama masih gaji wajar. Gue rasa peluangnya besar. Tapi ini kan kayaknya sugar coating gitu. Kita ngomong yang bagus-bagusnya. Apa jeleknya kalau diperpanjang? Kalau Too slow. diperpanjang, Kalau menurut gue itu doang sih. iya, Iya, too today's slow. defender zaman sekarang adalah fast-paced Iya. dan juga aerial duels bisa menang. Iya. Apalagi Premier League sekarang Iya. dengan Arsenal, set piece FC, dan segala macam. Dia itu menurut gua defender yang mungkin di tahun 2000-an, Ya. di tahun 90-an itu tuh bakal jadi top defender. Old school defender. Old school lah. defender. Ya Inggris lah, Sekarang, tipikal Inggris. typical English defender. Ya. Kalau sekarang, ya nggak sesuai dengan profile defenders yang lo mau dapetin sebagai your first 11 now. Ya, karena profiliknya kan udah Gabriel, Saliba, kenceng gitu kan. Iya. Kayak kalau bandingin sama mereka Makanya. ya jauh. Cuman menurut gue sih Maguire apa ya? Ya kalau Jeleknya minusnya tuh itu slow ya ya kelihatan slow aja. di eksploitasi di lawan Fulham kan. Lawan Fulham kemarin. Tapi tergantung ini sih, Dit. Tergantung nanti musim depan siapa pemain di sekitarnya. Iya. Misalkan ada DM yang bagus, yang Iya, lebih kenceng dari Nge-cover. Casemiro, Iya, gua iya. rasa Iya, bisa tuh Harry Maguire Ya kan dia sesekali terekspos karena Iya. ya komposisi pemain kita kan juga tengah juga lambat kan sebenarnya. lambat, iya. Apalagi Ugarte. Jadi kayak Harry Maguire bisa aja dia ngeluarin sesekali ya. Dia kan kadang jadi ball playing defender juga kan. Iya. Iya. Ah, Iya. Dia pernah ini kan yang maju ke depan
Gua tuh, sendiri ya. terus Hari Dinio. sesekali dan ada kali yang dia Iya. juga cetak gol dari itu kan. Oh, yang lawan QPR. divisi bawah. QPR bukan? Bukan. Bajunya mirip KPR. Oh, yang KPR tuh Carrick ya? Kayak FA Cup bawa syuting yang Dalo juga ngegolin. West Brom bukan? Bukan. Iya sempat. Lupa gua. Ya itulah itunya dia lah atributnya dia Iya, gitu. iya. Dan itu ya Maguire yang nggak pernah komplain tapi ada yang sering komplain. Nah, Nih hasilnya nihil besar. Garnacho. Katanya kalau klub itu bisa, klub gue juga bisa. Banyak omong. Subjek 49. Nah, aduh subjek. Nggak usah sebut namanya. Rambut Chef gua Voldemort. Rambut gua udah nggak Garnacho. Iya, Kalau Manchester United bisa, Chelsea juga bisa. Emang banyak omong, banyak back pass kawan ini satu nih. Tapi ya sorry gimana? No, go ahead. Gua tuh ngerasa ini pemain tuh kenapa ya? Maksudnya satu kalau orang ada one season wonder gitu. Ini tuh one match wonder, kayak satu pertandingan dia bisa jago banget. Iya. Tapi pertandingan berikutnya hilang sehilang-hilangnya, bahkan jadi impostor gitu. Iya. Gue tuh nggak tahu nih, ini pemain bener-bener potensial. Kita lihat ini menjanjikan sekali gitu waktu dia masih di juara FA Cup kan? Iya, juara FA Cup dari junior kan? Atletico kan dia. Dari Youth juara Youth. FA Cup, terus akhirnya Di promosi. zaman Erik ten Hag Dan naik. menurut gue sih promising banget gitu. Tapi kenapa kenapa dia tuh nggak mencapai ceiling gitu? Ceilingnya tuh segitu gitu. Apa cuman segitu doang? Atau memang tadi attitude atau kerja keras, work ethic yang membuat dia segitu aja? Menurut gue sih, Garnacho di umur yang sekarang, kalau bukan jadi pemain bola, ya jadi orang anak remaja, anak ABG biasa aja. Emang mentalitasnya kayak gini, main-main, posting social media, banyak komen, banyak omong. Typical normal teenager, typical normal early 20s. Tapi kalau misalnya jadi pemain bola, ya kelihatan kalau misalnya dia itu surroundings-nya menurut gua. Iya, kayaknya tuh Lingkungannya. environment-nya yang ngebentuk dia kayak gitu. Dia signing sama Chelsea, dia bawa abangnya. Sok-sok sebagai agentnya dia. Ngapain? Lu ngapain? Ini professional contract signing lo. Lo bakal difoto dan this is a big deal. Lo mau mulai karir lo yang baru di Chelsea gitu. Dimana mereka juga ngasih chance buat pemain-pemain mudanya mereka. Terus lo bawa, menurut gue gesture itu yang mengatakan ke gue, secara mentalitas dia belum matang. Gue nggak tahu kapan matangnya, tapi kalau misalnya mentalitas itu belum matang, it's good kita udah get rid of him dan udah Such a waste of talent berarti. Such a waste of talent. 40 juta pound sterling sih bagus banget. Apalagi ntar kalau dijual, MU masih dapat 5%. Good deal banget sih. Ya dia kan. Jual lagi dong Chelsea. Ya 5% dari harga dia kayaknya nggak akan gede kalau ngelihat dia sekarang. Ya tapi kan Chelsea katanya jago jualan pemain kan. Ya dia kan ini kan apa talk like Zlatan, ego like Cristiano, tapi waktu play kayak orang bego ini orang. Astagfirullahaladzim. Wait, tapi kalau misalnya nih lo jadi manajemennya Garnacho, mungkin nggak kalau misalnya dia pindah liga dia bakal perform? Bisa. Ke Spanyol atau Spanyol bagus Italia ya. udah. Ya tipikal Yamal gitu itu kan bisa tuh. Nah tadi kalau lu ngomong soal apa anak Genzi aja gitu, menurut gua dia pindah ke Chelsea itu salah, Dit. Oh ya, London. Gini, maksudnya kalau kita ngomong attitude, semua orang attitude itu bisa berubah kok. Iya. Nah, kedua, environment lu seperti apa? Menurut gua environment-nya di Manchester United waktu itu udah bagus. Bagus banget. Kenapa? Karena ada Casemiro at least yang berani ngomelin dia. Iya. Tapi balik lagi ke orang itu mau dengerin apa nggak. Nah, pindah ke Chelsea, isinya pemain muda semua. Iya. Rapper semua itu nggak ada leader di Chelsea. Jadi ya nggak ada yang bisa ngubah dia. Dan attitude-nya kita lihat sendiri langsung di Malaysia waktu di Kuala Lumpur ya. Ya, saya saksi depan mata, saya saksi hidup. Depan mata sekali itu. Sungguh menyayang. Ya gue sih menyayangkan. Tadi such a waste of talent aja. Sayang, gue tuh menyayangkan lah kayak dia, terus juga Jadon Sancho. Ini kan pemain-pemain yang potensial gitu. Tapi aduh sayang sekali gitu. Jadon Sancho itu waktu dia masih di Dortmund, salah satu nama young wonder kids yang paling dicari-cari. Oh iya. Sekarang ya jadinya setara Bellingham lah dulu. Ya. Jude Sekarang kan, jadinya kayak gini bench warmer buat Aston Villa. Kasihan. Nah, sekarang dibuang-buang lagi nggak tahu mau kemanain. Nggak tahu mau Tapi kemana. Garnacho untungnya masih kepake lah di Chelsea. Enggak, dan untungnya dia masih muda. Tinggal pilihan dia mau berubah apa enggak aja sih. Ya kerja keras lah. Udah itu doang. Harus Tapi kerja itu keras. pun menurut gua dia kepake di Chelsea karena Chelsea masih banyak cup competitions.
Iya, They iya, need iya, players. iya. Mereka perlu pemain buat nge-cover posisi-posisi itu supaya di Premier League mereka nggak slip ke bawah gitu. Nggak, bahkan manajemen Chelsea itu seingat gua sempat ribut sama Enzo Maresca gara-gara Enzo Maresca ini dipaksa untuk pasang Garnacho terus jadi starting line up. Makanya sering kali kalau lo lihat match Chelsea itu ada yang dia setengah babak keluar gitu. Dan bahkan di pertandingan kemarin lawan Arsenal gua lihat ada komennya salah satu fans Chelsea ngomong kayak 75 minutes Chelsea play well, tapi Garnacho masuk 15 menit terakhir he did nothing. Kasian toh. Iya, Kasian toh. Ya kasihan sih sebenarnya. Kasihan. dia kan. Nah, sekarang mau lingkungannya. nanya, sekarang mau nanya kalian. Kan MU sering bilang kan ini klub toksik gitu-gitu, pemainnya yang jadi yang tadi jago masuk situ jadi bego. Nah, sekarang dengan kita lihat ada Sancho, ada Garnacho. Apakah memang MU-nya toksik atau ya mereka pemain ini yang Kalau gue sih toksiknya tuh sebenarnya ya United mungkin yang membuat mereka itu tuh nama besar United dan media yang terlalu menyorot pemain ini gitu. Ya. Pemain 19 tahun, 20 itu. tahun dapat spotlight sebesar ini gitu. Iya. Jadi itu yang bikin toksik. Sebenarnya klub dimanapun itu sama aja Sama sebenarnya. aja. Mau dimanapun. Cuman karena spesialnya United, ya dapat spotlight yang begitu besar dan nggak semua orang bisa dapat fame di usia semuda itu gitu. Gaji. Ya toksiknya mungkin manajemen MU yang nggak bisa hitung-hitungan ngasih gaji aja. Iya. Itu yang bikin United itu kan kayak asal naruh gaji terus akhirnya pemainnya hidup foya-foya, mewah kayak gitu. Depay waktu itu pernah. Orang nih banyak kan dari pemainnya dari orang yang memang kurang mampu gitu dapat duit segitu mah kaget. Iya. Dulu masih ada Vergi masih bisa nempelengin gitu. Iya. Internalnya nggak ada masalah. Apalagi sekarang nggak Ada, Ineos. ada pasti. Tapi nggak toxic Internal ya, ada, nggak toxic. ada. Eksternalnya menurut gua, these fans yang apalagi kayak Garnacho, Sancho yang aktif di social media, nggak kayak menurut gue ya, Dorgu. Itu tuh salah satu pemain yang gue yakin banget dia pasti ngomong. Apalagi kan dia tuh deket banget sama orang tuanya. Dorgu. Waktu itu ada satu video yang dia keluar Old Trafford setelah lawan Arsenal. After that goal. Ada nyokapnya ya. Ya, terus habis itu ada nyokapnya, ada bapaknya, ada adeknya, ada abangnya lagi jalan kayak keluarga pulang gereja gitu loh. Iya. Terus kayak dipanggil, Dorgu, minta tanda tangan terus dia dateng. Disuruh mamanya. Disuruh nyokapnya kan. Iya. Kayak hal-hal seperti itu yang menurut gua lo harus bisa compartmentalize external distraction dan apa yang bisa ngebikin external distraction ini nggak masuk ke mentalitas gua. Itu yang menurut gua Garnacho nggak ada. Gua nggak tahu situasi keluarganya kayak gimana dan kalau misalnya situasi keluarganya juga menyayangkan ya I mean sorry to say, but kalau misalnya lo aktif di social media dan lo dengerin haters ngomong subject 49 kayak kita ini ngomong, itu bakal masuk ke mentalitas lo gitu. Kecuali kalau misalnya lo punya sosok di mana lo nggak usah fokus social media, lo fokus on training aja. Nanti ada social media handler lo. Ada orang-orang yang megang handphone lo buat ngepost. Lo kayak Dorgu dia waktu itu kayak pas setelah lawan Manchester City keluar videonya yang dia training drill di luar Carrington. Dorgu. Lihat. Yang dia gocek-gocek apa segala macam. Itu kelihatan kalau misalnya dan itu video lama loh. Itu kelihatan kalau misalnya he's putting in the work, dia nggak ada waktu buat social media buat dengerin suara-suara noise dari luar. Yang dia fokusin cuma ya gua sebagai pemain Manchester United, sebagai pemain bola, professional soccer player, football player, gue perform kayak gimana supaya gue lebih baik setiap hari dan gue bisa dilihat sama orang, bisa dilihat sama coach gue, bisa dilihat sama manajemen dan bisa membuat keluarga gue lebih bahagia lagi, bisa membuat diri gue lebih bahagia lagi. It all comes back to that little circle. Itu yang nggak ada di Garnacho, itu nggak ada di Sancho menurut gue dan mudah-mudahan ya lebih banyak dikasih lihat di Manchester United. Iya, yang nggak bisa bohong juga kalau misalnya ya tadi environment dari keluarga, lingkungan sekitar juga mempengaruhi dan United juga harus punya andil juga sih. Maksudnya ketiadaan sisi leader yang bisa nempelengin, yang ngingetin itu juga menjadi kesalahan sistem di United-nya itu sendiri gitu. Kalau menurut gua, jadi ya ini saling lah. Tapi balik lagi kalau cuma nyalain United yang toksik, ada pemain kayak Maguire, ada pemain kayak Patrick Dorgu, Dalo loh, kurang dihina apa? Kurang dihina apa Matama ya kan? Iya, ini kan dia nggak peduli dia sama Mas. Ya ini pemain-pemain yang jadi bukti juga. Kalau ya lu mau menghina kalau guanya punya work ethic, ya udah pasti Even Casemiro. Casemiro dibilang sama orang, lu di sini cuma kayak dapat dana pensiun doang. Ya kan, cashing in the checks.
Tuh lihat sekarang, tanpa dia kita Last kebobolan three 2 games. loh. Bruno itu kan dulu Bruno sering banget juga. dibilang moaning apa ranting Iya, atau iya. mengeluh dan sebagainya gitu. Complaining, tapi tetap gitu dia adalah salah satu pemain, bahkan menurut gua 6 musim terakhir pemain terbaik selain David De Gea ya. Bruno. Iya. Oh iyalah. Iya, selain Iyalah. David De Gea Iya, gitu iya, kan, iya. yang ngegendong kita juga. Iya. Tapi kalau kayak Garnacho itu menurut gua emang just South American things aja nggak sih? Iya. Iya, Martinez? Ya, Martinez diceng-cengin dulu sama Carragher, bilang terlalu pendek, too short. ya itu kan, tapi kan emang Martinez Tapi backupnya kan fans kan bener-bener nge-backup nge-backup Oh, iya sih. Martinez. Kalau Garnacho kan juga bener-bener Iya. Dicecar juga sama dihajar fans, ya. gitu ya. Pemain-pemain yang dihajar kan Maguire gitu, Dalo, Patrick Dorgu itu kan kurang apa gitu. Ya itulah mentality ya. Itu mental Nah, sih. kita mau menguji mental kita juga lawan Spurs Ya, lawan Spurs. di match day keberapa ini? 24. 24. Yang di mana 12 pertandingan lagi berarti. ya Spurs ya sorry to say United kalau sampai kalah bodoh banget. Kenapa? Bodoh Glim. Bodoh kali menang lawan City. Bodoh banget kenapa dan harus menang kenapa? Karena Spurs ini cederanya banyak banget dan bahkan di beberapa pertandingan terakhir dia sampai main pakai 3 back. Ya kan pakai 3 back dan selama bulan Januari sampai pertandingan pertama di minggu pertama Februari dia sama sekali nggak pernah menang. Gak ada Dan kemenangan. palingnya Cuma kemarin menang. bahkan jadi center back loh dia. Ya, palingnya center back Palingnya kemarin. Dragusin sama Romero. Ya kalau Dragusin Main sama bertiga. Romero kan emang back. center back, tapi Iya. palingnya diperuntukkan ke situ sih. Iya. Udah ini sih, udah Jadi dari awal tahun baru dia tuh cuma menang 2 kali, itu juga dua-duanya di Liga Champion. Lawan Frankfurt sama ya Bodo Glimt itu kalau nggak salah. Ya, ini berarti dia peringkat 14, 15. Siapa? Spurs. Lupa gua. Coba gua cek gitu. Itu satu hal yang pengen gue bahas juga. Antara 2 tim Oh, 14 benar. yang musim lalu itu satu di posisi 17, satu di posisi 15. 15. Ada satu tim yang sekarang sudah ngasih lihat improvement. Iya. Meskipun pelatihnya juga dipecat akhirnya, Iya, iya, Amorim. Tapi yang gue sayangin dari Tottenham adalah kalau misalnya pemain mereka fit semua, mereka seharusnya udah bisa sih. Top 8. Ya tapi kalau menurut gua dengan yang ada sekalipun nggak layak di 14. Iya. Masih ada Xavi Simons gue lihat. Solanke, Kolomuani, Solanke, iya. Itu kan pemain-pemain yang ya bukan world class tapi good player, decent player gitu. Tapi ini dia tuh mereka tuh main di 4 kompetisi ya, tapi FA Cup udah Iya, kalah iya. sama Aston Villa. Tapi Iya. ya itu kedalaman skuadnya tuh Iya. nggak dalam, makanya mereka capek ya wajar aja sih. Ada capeknya wajar menurut gua. Dan gue setuju sama apa yang dilakukan Thomas Frank gitu. Dia fokus ke turnamen aja gitu. Iya, Karena iya, di iya, liga ya udah yang penting jangan degradasi. Dia lakuin kayak musim lalu, menang di final gitu. Iya, iya, Kalau iya. di turnamen kan ya udah 2 leg lu habis-habisan, nextnya habis-habisan lagi 2 leg gitu aja terus gitu kan. Di Liga Champions 4 besar. Ya makanya Aneh menurut gue sih aneh banget. iya, walaupun Liga Champions kan lawannya ada yang memang kastanya beda sama Liga Inggris lah iya. gitu. Ada 6 tim yang kasanya di pot kedua, Iya. 3-4-nya Eropa. Terujinya nanti pas knockout. Knockout, Nah, tapi betul. knockout tadi balik lagi. Kalau gue jadi Thomas Frank, pragmatis aja. Main turnamen 2 leg udah hajar aja. Ya, 2 leg itu pragmatis aja, main pragmatis dan cetak gol udah lewat ini aja. Habis-habisan aja 2 leg, udah tiba-tiba di final kan. Nggak tahu. Ya, minggu lalu Spurs lawan City. Yang dimana Comeback. Gue nonton tuh. Iya, gue juga nonton. Nonton di sini kita. Hah? Nonton sini? Nonton. Nonton di kereta. Oh iya ya. Dan menurut gue itu mereka nggak like seri sih sebetulnya sih. Iya. Sorry tuh saya sih. Gol pertamanya si Solanke kan nendang kakinya. Ya, fall harusnya fall. Kakinya siapa? Gehi ya? Ya. Iya kan, harusnya fall. Terus gol kedua dia balet. Kaget itu. Gol balet tapi yang lebih anjingnya lagi Donnarumma masih bisa tepis itu gue bingung gila. banget sama. Tapi masih ada yang bilang kayak gila Donnarumma kayak amatir, gila katanya ngomong kayak gitu, gila. Gue sih ngerasa Donnarumma kayak saat ini kayaknya best goalkeeper menurut gue. Donnarumma mah best by goalkeeper. Ya, best goalkeeper gue setuju. Iya, Siapa? gila kalau masih ada yang bilang ngejudge dalam satu pertandingan. Dan di satu pertandingan itu pun shotnya, save-nya banyak. Save-nya banyak. Iya. Itu yang menurut gua, yang gua keselin dari kemarin lawan Manchester City. Fix goal of the season itu Solanke. Oh. Serius loh. Iya, tapi Giroud kan- waktu itu dapat Iya. persis sama. Mkhitaryan Mkhitaryan juga hampir dapat Iya. persis sama.
Feeling gua, Tapi- seharusnya Dorgu yang kemarin lawan Arsenal. Kayaknya Solanke bakal dapat. Itu yang gue kayak, alah. Enggak sih, Dorgu bisa. Tapi Dorgu Dorgu bagus banget. Hah? Gue pengennya Dorgu. Dorgu sih. itu kan bagus sih. Bagus itu. Bagus. Yang tiang Bagus, itu. bagus. Goal Ya of the Boa. season. Strike-nya Boa. Tapi yang paling bagus tuh yang kalau Bruno lawan Lyon. Oh. Lyon apa Atletico Bilbao sih yang dia belum jatuh dihajar. Oh sama iya siapa. iya. Bruno. Yang dari ujung sana ya, yang dari. Kena tiang. Iya. Lyon. Oh iya. Ya tapi gimana lawan Spurs? Gue sih PD gua. nggak ada alasan buat United seri atau Ngincar kalah. seri ya, enggak. Apalagi main di Menang. Old Trafford Menang dan udah. MU 12 pertandingan di Old Trafford, 7 menang, 3 kali seri, 2 kali kalah. Kalahnya di Premier League ya. 2 kali kalah itu lawan Arsenal sama Everton. Ya, Everton. Kebobolan 1-0. Ya, Sama kemarin lawan Brighton juga kita kalah 1-0 ya. Yap. 2-1. 2-1. Sesko ngegolin. No, yang di Lawan FA Cup. Brighton FA Cup. Iya, Sesko Oh, ngegolin 2-1 ya, dia. bukan 1-0. 2-1. Oh iya, 2-1 dan Welbeck satu lagi. Iya, itu sih kalau Ya udah harus harga mati menang. Formnya United di Premier League bagus. Bagus. Gitu. Gimana kalau Bang Fred? Menurut gua sih, yang gua takutin dari Tottenham ini adalah dia itu kayak Manchester United sebenarnya. Meski kita nggak bisa ngelihat mereka sebagai tim yang sekarang di posisi ke-15. Iya. They're going to show out kalau lawan tim-tim gede. Sama kayak kita kemarin lawan Manchester City, setelah Carrick takeover, setelah lawan Arsenal, mereka bakal show out dan mereka bakal ngasih lihat juga. Kayak kemarin deh, mereka main di Tottenham Stadium. Di halftime itu dibu sama fansnya sendiri. Sampai kedengeran di TV fans, lu main di rumah, lu dikata-katain sama fans lo sendiri, tapi bukannya malah drop, mereka malah comeback jadi seri. Menurut gua, squadnya Tottenham ini yang full of injuries, Thomas Frank itu ada satu kualitas yang dia punya, satu quality yang dia punya yang bisa ngebalikin mentalitas pemain-pemain Tottenham ini, maupun itu di Tottenham Stadium, maupun itu di Old Trafford, maupun itu dimanapun. Gua sih tetap ya tiap minggu nonton Manchester United selalu ketakutan dan selalu ketar-ketir. Iya. Gua sih pengennya kita menang, tapi bakal susah. Feeling gua 2-1 Manchester United menang. Iya menurut gue sih agak Iya, sulit. 2-1 karena sih, kayaknya. Mereka tuh main 3 back, terus duanya sekarang Bissouma sama Conor Gallagher kan. Ya, Itu 2-1. 2-1. Lo? 5-0. buset. Enggak. 2-0 aja lah cukup. Gua tuh seneng kalau Senne Lammens tuh bisa clean Clean sheet sheet. sebetulnya. Gua 2 sama gua. Oh, seri. Drop points berarti. Iya, kayaknya. Feeling. Feeling. Iya, tapi jinx. Ya, I hope jinx sih ini. Jadi nggak jadi potong rambut, Ya. terus winning streak-nya hilang. Ya gua pengennya nih jinx. Jinx. Ya nggak apa-apa Ya, sih, 2 gua sama. jinx juga. Iya. Iya. Ntar paling tinggal gua komen nggak punya mental lo. Ya udah jinx. Ya, realistis. Nah, ya kalau gua sih, ya kalau Lawan Fulham tuh ngajarin banget Nah. kita tuh harus narik ke bumi loh. Iya, Fulham itu sebetulnya, ya sorry itu saya menurut gue United agak beruntung sih. Iya. Agak beruntung itu lawan Fulham. Dan fun fact-nya juga ini, Dit. 4 game week terakhir, pemain Manchester United selalu jadi player of the week. Oh iya. Iya. Ini Waktu lawan Sebelum lawan Manchester sebelum lawan City. Manchester City lawan siapa? Burnley. Itu Bruno. Hmm. Waktu lawan Manchester City, waktu lawan Burnley siapa? Sesko apa siapa gue lupa lawan. Sesko kan 2 gol dia. Iya, terus lawan Arsenal, lawan Arsenal ya bener. Punya. Bruno. Lawan Lawan City, siapa? Casemiro atau siapa? Coba gue baca dulu deh. Iya. Gua lupa. Seharusnya sih. kita Terakhir bisa kemarin Casemiro kan? Kemarin ya lawan Casemiro, Fulham. ya. Ya, Casemiro. Oh, game week ke-21 benar Sesko, game week Iya. ke-22 lawan Arsenal Bruno, game week ke-23 dua-dua lawan City Bruno, Iya. ke-23 lawan Arsenal Dorgu, Iya. ke-24 kemarin Casemiro. Layak semuanya. Layak sih. Layak Layak. Dan ya game week ke-25 kita tunggu. Kira-kira prediksi line up siapa aja? Masih sama kayak kemarin. Gua prefer si siapa? Depan Sesko jadi striker, Mbumo biarin di kanan dulu, Amat sama Punya. Dalo tuker sama Mazraoui sih. Menurut gua, Dalo tuker Mazraoui. That's it. Selain itu, same. Cunha on the left, Mbeumo,
Ambumo, habis itu Bruno, masih sama. ya Casemiro. Jadi Beno. Sesko Sesko akan dibiarin dari jadi bench. masuk dari bench Ya. aja ya. Ya. Ya itu aja sih. Kalau gue ya berharapnya sih ya sama sih kayaknya yang lawan Fulham. Dan gue berharap semoga Ugarte cedera ya supaya dia nggak Karena bisa- karena Jelek banget Ugarte, aduh Ugarte. karena lawan Fulham Ugarte. dengan squad itu 2-0 loh kita. Jadi nggak ada alasan untuk mengistirahatkan benar kan? Ya. itunya. Technically ya, Iya. setelah Casemiro keluar tiba-tiba Iya. kita kebobolan Iya, 2 Jadi ya. kayak menurut gue sih. kusut banget sih. Kusut banget emang lawan Fulham. Ya udah gimana prediksi kalian untuk skor United versus Spurs? Yap. Dan line up-nya seperti apa? Harapannya siapa yang harus diganti dari match lawan Fulham kemarin? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa nanti nonton live reaction. Live reaction. Ya, mulai jam 19.15, 19.30 early kick off. Oke, kita ada kick off tuh. Early kick off. Kita di sini ya? Live Di reaction ya? Top Golf. Enggak di sini. Enggak, belum tahu, belum Di sini. tahu. Oh, belum tahu. Belum Ada tahu. kemungkinan. Di Old Trafford katanya. amin. Visa juga belum. Wah, mau diaminin juga susah. Imut mana saja paling. Visa nggak mungkin dalam 2 hari, bro. Kecuali kita Kaisang. Yuk, terima kasih semuanya. Oke, see you guys. Sampai jumpa di live Bye. reaction Manchester United lawan Spurs. See you guys.